sisi gelap dari Agent Park ini. Assalamualaikum semua para Reddington, bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Syarat kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 8 atau Chapter 129. Dan untuk cerita kali ini kita akan mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya Agent Kin menyewa sebuah kelompok untuk mencuri flash disk milik Reddington tersebut. Tapi setelah pihak Agent Kin berhasil mendapatkan flash disk milik Reddington, ternyata Agent Kin memberikan flash disknya secara diam-diam kepada Cooper, yang membuat kita bisa menyimpulkan bahwa Agent Kin ingin Cooper mengetahui bahwa identitas Reddington adalah N13. Tapi ketika Cooper mencoba membuka isi flash disknya, Cooper tak bisa membaca isi filenya karena datanya telah dilindungi sistem keamanan yang sangat ketat. Dan selain itu, hal lain yang dilakukan Agent Kin di episode sebelumnya adalah Agent Kin sengaja membuat Blacklist Chapter 1 yaitu Freelancer berhasil dibebaskan, yang tentu saja niatnya Agent Kin ingin memanfaatkan keahlian Freelancer yang ahli dalam pembunuhan massal. Dan di episode sebelumnya kita menduga Agent Kin ingin memanfaatkan Freelancer untuk rencananya dalam membunuh Reddington. Namun apakah cerita kali ini akan terjadi seperti yang kita duga? Dimana untuk mengetahui hal itu sebaiknya kita langsung saja mulai ceritanya. Dan seperti biasa tetap selalu memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Not expressly stated. Dimana untuk scene pembuka di chapter 129 ini, kita diperlihatkan Agent Park sedang berada di suatu restoran milik teman wanitanya ini yang bernama Melissa. Namun poin penting di scene ini adalah ketika seorang pria tiba yang saya bisa konfirmasikan adalah rentenir, datang untuk menagih hutang atas pinjaman yang dilakukan oleh teman Agent Park itu. Dan terlihat di saat Cooper menghubungi Agent Park yang memintanya untuk mendatangi Reddington untuk kasus yang akan diberikan Reddington, Agent Park melihat teman wanitanya dikasari akibat kurangnya pembayaran yang dilakukan teman Agent Park itu. Tapi ketika Agent Park mencoba bertanya kepada temannya tentang masalah apakah yang telah dilihat Agent Park, temannya ini hanya menjawab sekedarnya saja dan mengingatkan Agent Park untuk pergi bekerja. Go do yours. I'll call you tonight. Ya, akhirnya setelah Agent Park pergi dari restoran temannya ini, dia pun mendatangi Reddington atas perintah yang diberikan oleh Cooper. Yang dimana di sini sebelum Reddington menjelaskan kepada Agent Park tentang Blacklist kali ini, Dembe menyampaikan kepada Reddington bahwa dia baru saja mendapat pesan dari Ibu Glenn yang ingin bertemu dengan Reddington akibat masalah mendesak. Glenn's mother says she needs to see you, says it's urgent. Namun masalah mendesak apakah Ibu Glenn sampai mengirim pesan kepada Dembe? Dimana untuk hal itu kita tunggu saja ketika Reddington dan Dembe pergi menemui Ibu Glenn itu. Dan di sini Reddington pun akhirnya menjelaskan kepada Agent Park tentang Blacklist kali ini yang dikenal sebuah agensi Wellstone, di mana Reddington mengungkapkan bahwa agensi Wellstone adalah jasa penerjemah yang biasa jasanya digunakan oleh para penjahat. Jadi ketika penjahat ingin bertransaksi dengan penjahat lainnya namun berbeda bahasa, biasanya mereka akan menyewa jasa agensi Wellstone itu untuk menjadi penerjemahnya. Namun apa alasan Reddington menjadikan agensi Wellstone Blacklist kali ini? Dimana untuk hal itu, Reddington menyampaikan kepada Agent Park bahwa Reddington mendapatkan informasi baru-baru ini Agent Kin telah menyewa jasa agensi Wellstone, dan Reddington berkeyakinan jika FBI berhasil menangkap Blacklist kali ini, maka mereka akan menemukan Agent Kin.
If we find the interpreter she used, we may be able to find her. Di mana Agent Park yang mendengar itu semua bukannya pergi untuk memberikan kasusnya kepada rekan-rekannya, malah menasihati Reddington tentang masalah Agent Kini yang membuat Reddington jadi tersinggung dan menyampaikan kepada Agent Park, jika lain kali Agent Park merasa ingin melepaskan beban yang ada di pikirannya, janganlah dengan menasihati Reddington. Dan yakinlah bahwa Reddington pernah mendengar semua nasihat yang disampaikan oleh Agent Park tadi. Dan Reddington juga menyampaikan memang sebuah kemewahan berdiri di tempat terpuji, lalu mengkritik kami di tempat yang rendah. Dan memang banyak orang yang sudah melakukan hal itu, tapi ujung-ujungnya orang tersebut malah meminta bantuan Reddington. Di mana Agent Park yang mendengar itu semua langsung menjawab dengan tegas bahwa Agent Park sampai kapanpun tidak akan pernah meminta bantuan apapun kepada Reddington ini. Until they need my help. I'll never ask for your help. Di mana Reddington yang mendengar jawaban itu terlihat sedikit kesal dan kembali mengingatkan Agent Park tentang kasus kali ini untuk segera dikerjakan. The Wellstone Agency. It's the next name on the blacklist. Yang akhirnya tak lama setelah ini, Agent Park pun menjelaskan kasusnya kepada rekan-rekannya seperti yang sudah dijelaskan Reddington kepadanya. Tapi karena kita tidak akan mendetail bagaimana FBI akan menyelesaikan kasusnya, saya akan menjelaskan sedikit apa agenda Reddington memberikan blacklist agensi Wellstone itu. Jadi tujuannya dari kasusnya adalah agar bisa mengetahui apa sebenarnya niat Agent Keen menyewa jasa penerjemah agensi Wellstone itu. Dan untuk berbicara dengan siapakah sampai Agent Keen harus menyewa jasa agensi Wellstone itu. Dan untuk bisa mengetahui informasi itu semua, mereka hanya bisa mendapatkannya dari pemimpin agensi Wellstone yang dikenal sebagai kolonel, yaitu pria ini. Namun karena sulitnya untuk bisa langsung bertemu dengan kolonel itu, salah satu di antara mereka akan menyusup dan menyamar yang kebetulan perusahaan agensi Wellstone sedang membuka lowongan untuk pekerjaan sebagai penerjemah lagi. Dan karena Aram menguasai 6 bahasa, diputuskanlah bahwa Aram yang akan menyamar dalam misi kali ini. Tapi selagi Donald dan Agent Park menyiapkan penyamaran untuk Aram, Cooper meminta Aram untuk mencoba membuka flash disk yang kita ketahui adalah milik Reddington agar bisa membaca semua isi filenya. Namun Cooper meminta Aram untuk merahasiakan masalah flash disk ini terutama kepada Reddington. Nobody knows, especially Reddington. Tapi apakah Aram akan berhasil membuka flash disk milik Reddington itu? Yang tentu saja jika Aram sampai berhasil membukanya, maka Cooper akan mengetahui bahwa Reddington adalah N13. Namun untuk mengetahui hal itu, kita tunggu saja ketika Aram sudah menyelesaikan tugas lapangannya. Dan selagi Aram mengerjakan tugas penyamarannya dalam kasus yang diberikan oleh Reddington, dan kita tidak perlu mengetahui detail prosesnya, kita akan fokus kedua sisi lain, yaitu Reddington dan juga Agent Park dalam agendanya masing-masing. Tapi kita akan mulai dengan Reddington lebih dulu, di mana akibat ibu dari Glenn tadi mengirim pesan kepada Dembe untuk bertemu dengan Reddington karena masalah yang mendesak, Reddington dan Dembe pun akhirnya mendatangi ibu Glenn di kediamannya. Dan di sini alangkah terkejutnya Reddington dan Dembe karena ternyata Glenn, aset Reddington yang paling diandalkannya itu, telah meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya yang tidak dijelaskan secara spesifik. Dan di sini ibu Glenn ini meminta Reddington datang kemari karena Glenn menulis surat wasiat sebelum kematiannya yang ditujukannya untuk Reddington. Dan setelah memberikan surat wasiat dari Glenn ini, ibu Glenn ini juga menyampaikan kepada Reddington untuk hadir di acara mengenang Glenn yang akan diadakan di kantor Samsat tempat Glenn bekerja jam 7 malam ini. Namun ketika Reddington membaca surat wasiat dari almarhum Glenn, meskipun Glenn sudah wafat, Glenn masih saja membuat Reddington kesal akibat membaca wasiatnya. Extravagant lifestyle. What, Huey Lewis bought him a red Mercedes? Suffering his...
Di mana dalam surat wasiat yang ditulis oleh Glenn, ternyata dari pemberian mobil sport yang diberikan oleh Reddington kepada Glenn di episode yang telah lalu, Glenn mengaku kepada ibu dan teman-temannya di kantor Samsat, mobilnya adalah pemberian dari sahabatnya Huey Lewis, seorang penyanyi yang sangat terkenal. Dan yang jadi masalah untuk Reddington adalah Glenn memberitahu ibu dan teman-temannya Huey Lewis akan hadir di acara mengenang kematian Glenn malam ini yang diadakan di Samsat tempat Glenn bekerja. Dan tentu saja dalam wasiat yang ditulis Glenn meminta kepada Reddington untuk mencari cara agar Huey Lewis itu mau hadir di acara mengenang Glenn malam ini. Dan itulah yang membuat Reddington menjadi kesal kepada almarhum Glenn itu. Dan bahkan bukan itu saja permintaan Glenn yang membuat Reddington sangat kesal. Karena selain hal itu, Glenn juga meminta kepada Reddington bahwa ketika acara nanti malam, Glenn meminta Reddington untuk mencuri abu Glenn lalu membawanya dan menaburkannya dari atas patung Liberty. Dan itulah dua permintaan terakhir Glenn yang membuat Reddington kesal kepada almarhum Glenn, aset andalannya itu. Dimana awalnya Reddington ini tentu saja tidak akan bersedia memenuhi semua keinginan Glenn. Tapi akibat Dembe yang memberitahu bahwa ini adalah wasiat terakhir Glenn dan Glenn membutuhkan bantuan Reddington, Reddington pun akhirnya bersedia untuk memenuhi keinginan Glenn, aset andalannya itu. Tapi untuk permintaan Glenn yang pertama, ketika Reddington sudah berhasil menemui Huey Lewis di kediamannya akibat Reddington mengenal baik manajer dari Huey Lewis ini, setelah Reddington menjelaskan semua alasannya mengapa dia datang kemari dan bahkan rela melakukan apapun untuk Huey Lewis asalkan Huey Lewis ini mau hadir di kantor Samsat di acara mengenangnya Glenn, ternyata Huey Lewis ini menolak permintaan tolong Reddington ini. You'll do whatever I ask. Absolutely. Then I'm going to ask you to please leave. Jadi untuk saat ini, kita bisa simpulkan bahwa permintaan Glenn yang pertama tidak bisa dikabulkan oleh Reddington. You'll do whatever I ask. Absolutely. Then I'm going to ask you to please leave. Dan sambil menunggu malam tiba dan melihat Reddington hadir di acara mengenang kematian Glenn yang diadakan di kantor Samsat, kita akan fokus kepada Agent Park terlebih dahulu, di mana ternyata teman wanitanya yaitu Melissa dianiaya dan restorannya dibakar oleh rentenir yang kita lihat di scene awal tadi, yang tentu saja akibat hutang piutang itu dengan tujuan agar klien rentenir yang lain tidak menunda pembayaran seperti yang dilakukan teman Agent Park ini. Di mana akibat kejadian ini dan mendengar penjelasan dari wanita saudari dari Melissa ini, Agent Park pun mendatangi sang rentenir dan untuk saat ini Agent Park hanya akan memenjarakannya akibat tuduhan pembakaran restoran dan penganiayaan terhadap Melissa, teman Agent Park itu, yang padahal Agent Park tidak memiliki bukti. Tapi setelah beberapa jam berlalu, ketika Agent Park menghadap Cooper memberitahu bahwa kepolisian yang menangani rentenir itu memberitahu bahwa Melissa, teman Agent Park, telah wafat akibat luka yang dideritanya, yang membuat Agent Park terlihat cukup sedih setelah mendengarnya. Namun Cooper juga menyampaikan saudari Melissa itu membatalkan tuntutannya yang membuat sang rentenir akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Dan di sini Cooper yang mengetahui sejarah atau watak Agent Park ini yang tak bisa mengendalikan emosinya, meminta Agent Park dan berjanji kepada Cooper untuk tidak melakukan apapun kepada rentenir itu. Yang dimana di sini Agent Park menjawab bahwa dia berjanji untuk tidak melakukan apapun. I need you to promise me that you will not do anything about that. Yes. Tapi tak lama setelah mendapatkan peringatan dari Cooper akibat mendapat pesan dari saudari Melissa bahwa sang rentenir baru saja datang dan akan kembali lagi saat malam tiba, Agent Park yang mengetahui itu pun akhirnya tak bisa lagi menahan emosinya dan kembali mendatangi sang rentenir. Di mana akibat sang rentenir ini mencoba menyerang Agent Park, kita pun akhirnya melihat lagi sisi gelap dari Agent Park ini. Di mana
mana dengan sangat brutal, Agent Park memukuli sang rentenir menggunakan sebuah asbak. Tapi saya bisa konfirmasikan Agent Park tidak sampai membunuhnya. Namun yang menarik adalah akibat kebrutalan yang dilakukannya ini, Agent Park menghubungi seseorang untuk meminta bantuannya, dan kira-kira siapakah yang telah dihubungi Agent Park untuk dimintai bantuannya itu? It's Agent Park. I need your help. Yaps, jika yang di pikiran Anda adalah Reddington, maka jawaban Anda sangat tepat. You're asking me to make it all go away. Will you help? Dimana Agent Park yang katanya di scene awal tadi tidak akan pernah meminta bantuan Reddington, ternyata menelan ludahnya sendiri dan meminta bantuan Reddington untuk membuat sang rentenir menghilang tanpa jejak. Yang tentu saja Reddington yang mendengar itu semua sedikit mengolok-olok Agent Park dengan mengingatkan perkataan Agent Park di scene awal tadi. Until they need my help. I'll never ask for your help. Dan setelah Reddington merasa puas, Reddington mengingatkan Agent Park jika Reddington membantu Agent Park, maka Agent Park akan berhutang budi kepada Reddington. Dan jika kedepannya Reddington meminta bantuan kepada Agent Park, maka Reddington mengingatkan Agent Park tidak boleh menolak permintaan yang akan Reddington ajukan. Namun apakah yang akan dilakukan Reddington kepada sang rentenir untuk memenuhi permintaan Agent Park yang ingin sang rentenir menghilang tanpa jejak? Dimana untuk mengetahui hal itu, kita hanya bisa mengetahuinya di video yang akan mengungkapkan semuanya. We'll take care of it. Like you were never here. Sementara untuk kasus yang dikerjakan oleh FBI, lalu akibat penyamaran Aram yang berhasil dengan baik, Reddington pun pada akhirnya berhasil mendapatkan nama penjahat yang Agent Kin temui dengan penerjemah yang disediakan oleh perusahaan kolonel ini. Dan nama penjahat yang ditemui Agent Kin ternyata adalah Adin Markovic, seorang pemburu bayaran dari Bosnia. Tapi hanya untuk mendapatkan nama penjahat itu, Reddington terpaksa membantu kolonel ini agar tidak ditangkap oleh FBI dengan memberikannya tumpangan dan identitas baru. Tapi untuk semua stafnya, FBI berhasil menangkapnya dan menutup perusahaan agensi Wellston itu. Dan itulah akhir kasus yang dikerjakan oleh FBI yang saya singkat sesingkat mungkin. Namun siapakah yang Agent Kin cari sampai harus menyewa pemburu bayaran dari Bosnia, Adin Markovic itu? Dimana untuk mengetahui hal itu, kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Sementara untuk Agent Park, Cooper yang mendapat kabar dari kepolisian yang menangani kasus rentenir memberitahu Cooper bahwa rentenir tersebut dikonfirmasi telah menghilang. Dan yang ingin Cooper tanyakan adalah apakah Agent Park sudah melanggar janji untuk tidak melakukan apapun kepada rentenir itu. Dimana Agent Park yang mendengar pertanyaan itu ternyata menjawabnya dengan berbohong. Did you break that promise? No, sir. Dan apakah yang akan terjadi jika Cooper sampai mengetahui bahwa Agent Park telah berbohong dan melanggar janjinya? Dimana untuk hal itu, kita hanya bisa mengetahuinya di video yang akan mengungkapkannya. Mr. Cooper. Sementara untuk flash disk yang diperintahkan Cooper kepada Aram untuk membuka isi filenya, ternyata setelah Aram mencoba mencari cara untuk membaca isi filenya, Aram menyampaikan kepada Cooper bahwa dia belum bisa membuka filenya. Namun Aram sudah menghubungi temannya yang ada di NSA, berharap temannya dapat membantu tentang masalah flash disk yang kita ketahui adalah milik Reddington. Dimana Cooper yang mendengar itu mengingatkan Aram agar temannya tidak membeberkan masalah ini, karena jika itu sampai terjadi, nyawa teman Aram mungkin akan dalam bahaya. Dan jika memang Aram percaya kepada temannya itu, maka Cooper akan mempercayakan masalah ini kepada Aram dan menunggu kabar dari Aram selanjutnya. Because if he tells anyone about this, his life could be in jeopardy. Yes, sir. Dan ketika malam tiba, kita pun akhirnya melihat pesta mengenang kematian dari almarhum Glenn yang diadakan di kantor Samsat tempat Glenn ini bekerja.
Dimana tak lama setelah kedatangan Reddington cukup terkejut karena Huey Lewis ternyata memutuskan untuk datang ke pesta yang diadakan ini, yang tentu saja membuat ibu Glenn ini terlihat sangat senang karena ibunya adalah salah satu penggemar berat dari Huey Lewis ini. Yang dimana setelah Lewis menghibur tamu yang datang, Reddington yang melihat kesempatan berhasil mencuri abu dari almarhum Glenn, yang kita ketahui wasiat Glenn ingin Reddington menaburkan abunya dari atas patung Liberty. Dan ketika Reddington ingin memindahkan abunya ke dalam kantong plastik, Reddington didatangi oleh Lewis yang membuat Reddington mengungkapkan rasa terima kasihnya karena sudah mau hadir di acara Glenn ini. Namun yang membuat Reddington bingung, apa yang membuat Lewis ini berubah pikiran, karena sebelumnya kita mengetahui Lewis ini menolak untuk hadir di acara Glenn. Di mana Lewis yang mendengar itu menyampaikan dengan berkata bahwa yang berubah pikirannya adalah Reddington. Karena akibat Lewis berbicara dengan manajernya, Lewis baru mengetahui bahwa yang meminta tolong kepadanya ternyata adalah Raymond Reddington, seorang penjahat yang sangat terkenal dan buronan yang paling dicari oleh Amerika. Dan itulah alasannya Lewis datang kemari, karena dia penasaran mengapa seorang Raymond Reddington mau mengatur acara untuk Glenn yang hanya seorang ASN itu. Dan apa yang sangat istimewa dari Glenn sehingga Reddington sampai mau melakukannya. Dan sebelumnya Reddington juga menyampaikan bahwa Lewis boleh meminta apapun dari Reddington jika Lewis datang ke acara ini. Dan awalnya Lewis sempat berpikir untuk meminta bantuan Reddington untuk menakut-nakuti musuhnya yang sering mengganggunya. Tapi setelah Lewis datang ke pesta ini, Lewis lebih penasaran dengan apa yang membuat Glenn itu sangat istimewa di mata Reddington. Dan Lewis ingin Reddington menceritakan kepadanya tentang almarhum Glenn yang sangat istimewa di mata seorang buronan internasional, yaitu Raymond Reddington ini. I want Raymond Reddington to tell me. Dimana akibat mendengar permintaan Lewis, Reddington pun mengajaknya untuk menaburkan abu Glenn dari atas patung Liberty. Dimana di sini setelah mereka sampai, sebelum Reddington menaburkan abu Glenn, Reddington pun menceritakan sosok Glenn di mata Reddington kepada Huey Lewis ini sesuai kesepakatan mereka. Dimana Reddington dengan rasa kehilangannya menceritakan sosok Glenn dengan berkata bahwa Glenn adalah seorang putra, seorang pegawai negeri sipil, seorang anggota dari tim bowling yang bangga meski hanya sebagai pemain cadangan, serta pelacak yang sangat-sangat hebat. Karena Glenn mampu melacak dengan cepat seseorang meski seseorang itu sangat sulit untuk ditemukan. Namun selain itu, Glenn adalah sosok yang sangat menyebalkan, suka menghina, sangat menjengkelkan, pembohong, dan juga penipu. Tapi ada satu hal yang sangat menonjol dari sosok Glenn itu, yaitu tentang ketakutan. Di mana Glenn adalah sosok yang tak pernah takut dengan apapun, dan bahkan Glenn juga tidak pernah merasa takut kepada Reddington ini. Dan tak peduli seberapa keras atau tidak adilnya hidup yang dijalani Glenn sangat mencintai kehidupan. Dia menerimanya tanpa syarat dan penyesalan, dan bagi Reddington itu adalah hal yang sangat langka. Dan Reddington berharap akan ada lebih banyak orang yang tak takut seperti Glenn, aset andalannya itu, sebelum semua kenangan Reddington tentang Glenn mulai memudar. All my memories of him start to fade. Dan itulah sosok Glenn di mata seorang Raymond Reddington. Dimana setelah menceritakan semuanya, Reddington pun akhirnya menaburkan abu Glenn sesuai keinginan dari almarhum Glenn, aset andalan Reddington itu. I know everything one could possibly know about Alan Fitch. You snored, you insulted my flight attendant. And you know how irritable I can be if I don't get my 10 hours. I endured 13 hours with you on my jet. Come on, I know how not to we, and that, my friend, is I won't let you down. Go right ahead. Go. Alan Fitch. Alan
Fitch! Fitch! You know what? Forget it. I don't need this. What are you so upset about? There isn't a retirement party, is there? Dan sedikit informasi, di kehidupan nyata ketika Serius season 8 ini dibuat, aktor yang memerankan Glenn yang bernama Ashley Clark Middleton ini memang telah meninggal dunia pada tahun 2020 akibat sakit yang dideritanya. Jadi untuk mengenang aktor yang memerankan Glenn, aset andalan Reddington, dibuatlah cerita kematian Glenn ini. Jadi dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita tidak akan pernah melihat lagi sosok Glenn yang suka membuat Reddington emosi. Itu Alan Fitch. Alan Fitch! Fitch! You know what? Forget it. I don't need this. What are you so upset about? There isn't a retirement party, is there? Dan kembali ke cerita, setelah keesokan harinya kita pun diperlihatkan tentang seorang wanita yang akan menjadi blacklist selanjutnya yang bernama Mary Bremer ini. Dan dia adalah mantan profesor ilmu patobiologi yang dipecat karena pelanggaran etika pada tahun 2002 ketika Mary ini mempertanyakan larangan tentang senjata kimia. Dan di sini Mary ini pun telah berhasil membuat senjata kimia lagi yang sangat mematikan untuk diperjualbelikan. Dan sebagai uji coba dari senjata yang baru saja selesai dibuat, babi ini pun hanya diteteskan sedikit saja, dan ketika cairannya telah menyentuh kulit babi, babi itu pun langsung mendapatkan efeknya dan tewas seketika. Dan sedikit informasi lagi tentang Mary Bremer ini, setelah dia dipecat dari profesor ilmu patologi untuk memonetisasi keterampilannya, Mary ini menjadi pedagang senjata kimia dan penjahat perang yang cukup terkenal. Dan dia diketahui sudah memasok persenjataan untuk pembantaian bom mobil klorin di pasar Abu Saidah yang ada di Irak pada tahun 2007 yang telah menewaskan 45 orang pada saat itu. Dan selain itu, dia juga diduga terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-nam, kakak dari Kim Jong-un, yang dibunuh pada tahun 2017 dengan agen Seraf FX pada saat di Malaysia, yang beritanya kita ketahui cukup viral pada saat itu. Dan senjata kimia yang baru saja dibuatnya ini dikonfirmasi 10 kali lebih kuat dari yang digunakan untuk membunuh Kim Jong-nam saat itu. Namun apakah alasan Reddington menjadikan Mary Bremer ini sebagai blacklist yang akan diburu oleh Donald dan kawan-kawan? Dimana untuk mengetahui hal itu, kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Call up our endurance. Sementara untuk Reddington, setelah dia berhasil menemukan Adin Markovic, pemburu bayaran yang disewa oleh Agent Kin untuk menemukan seseorang yang kita tidak diperlihatkan scene-nya, Reddington memberitahu Cooper bahwa Agent Kin menyewa pemburu bayaran Adin Markovic itu untuk menemukan Mary Bremer, wanita yang kita lihat tadi. Dan dari informasi yang didapatkan Reddington dari Adin Markovic, ternyata Adin Markovic tidak berhasil menemukan Mary Bremer itu dan hanya menyusun data atau profil Mary untuk diberikan kepada Agent Kin. Namun Reddington telah memiliki salinan datanya yang tentu saja sebagai permulaan agar FBI bisa menemukan Mary Bremer itu sebelum Agent Kin. Dan dari asumsi Reddington, setelah di episode sebelumnya Agent Kin sengaja membebaskan freelancer dan kali ini Agent Kin ingin menemukan Mary Bremer, Reddington menduga Agent Kin ingin membunuh Reddington menggunakan keahlian freelancer dan juga Mary Bremer. Dan untuk mencegah hal itu, FBI akan fokus mencari Mary, sedangkan Reddington dia akan fokus untuk menemukan freelancer. Namun apakah benar rencana Agent Kin seperti yang sudah diasumsikan oleh Reddington? Dimana untuk kepastiannya, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Dan sebelum Cooper memberikan kasusnya kepada Donald dan kawan-kawan, terlihat freelancer memasuki sebuah pesawat yang bisa saya asumsikan freelancer berencana membuat pesawat ini mengalami kecelakaan nantinya. Dan selagi dia men-setting untuk rencananya itu, ternyata Agent Kin menghubunginya dan freelancer menyampaikan kepada Agent Kin dengan berkata, jika sasaran Agent Kin berhasil dilenyapkan, freelancer menegaskan bahwa dia sudah tidak mempunyai hutang lagi kepada
Agent King. Once your target is eliminated, you and I are even. Tapi siapakah yang menjadi sasaran Agent King yang akan menaiki pesawat ini? Dimana untuk hal itu, lagi-lagi kita hanya bisa mengetahuinya di scene yang mengungkapkannya. Dan untuk FBI, setelah Cooper menjelaskan tentang kasus yang diberikan Reddington, dari informasi yang diberikan Reddington, mereka pun berhasil menemukan petunjuk dan mengetahui alamat dari Bremer ternyata ada di Perancis. Mengetahui hal itu, Cooper pun mengirim Donald dan Agent Park untuk terbang ke Perancis. Dan selagi Donald dan Agent Park dalam perjalanan menuju alamat Mary yang ada di Perancis, Aram memberitahu Cooper perihal flash disk milik Reddington ini, bahwa temannya di NSC ternyata tidak bisa juga membaca isi filenya ataupun membobol sandi flash disk ini. Tapi berkat program yang dimiliki teman Aram yang ada di NSA, teman Aram berhasil melacak bahwa flash disknya digunakan oleh seorang hacker dengan nama Rakitin. She goes by the name of Rakitin. Yang kita ketahui di episode yang telah lalu, Rakitin ada bertemu dengan Reddington, yang dimana di sini kita pun mendapat konfirmasi bahwa Rakitin yang ditemui Reddington ini ternyata adalah seorang hacker yang ditugaskan pihak Moskow untuk mencuri data intelijen lalu memberikannya kepada Reddington. Tapi untuk saat ini, Cooper dan Aram masih belum mengetahui apakah Rakitin itu adalah wanita atau pria. Tapi yang jelas, ini adalah sebuah kemajuan untuk Cooper dan juga Aram. Dan untuk itu, Cooper ingin Aram berusaha keras lagi untuk membobol sandi flash disknya agar bisa mengetahui isi file di dalam flash disk milik Reddington ini. Dan untuk Cooper, akibat mendapatkan nama Rakitin, Cooper pun mengunjungi Gedung Putih dan bertemu dengan kepala komite intelijen yang diketahui Cooper memiliki informasi tentang Rakitin. Tapi ketika Cooper menyebutkan nama Rakitin, pria ini menyampaikan bahwa dia tidak tahu apapun tentang nama itu, yang membuat Cooper menjadi bingung karena dari informasi yang dimiliki Cooper, pria ini memiliki informasi tentang hacker bernama Rakitin. Dan ternyata pria ini tak ingin memberi informasi apapun kepada Cooper tentang Rakitin, karena pria ini mengetahui Rakitin memiliki banyak teman yang cukup tinggi di pemerintahan. Terlebih, pria ini juga tak mengenal Cooper dengan baik. Jadi pria ini menganggap Cooper bisa saja adalah salah satu teman Rakitin juga. Dan itulah sebabnya pria ini tak mau memberi informasi apapun tentang Rakitin kepada Cooper. Terlebih, pria ini juga menyampaikan bahwa 3 minggu yang lalu, harddisk di komputer komitenya telah diretas, semua informasi yang dimilikinya tentang Rakitin telah dihancurkan. Yang sebetulnya kita tahu itu adalah ulah Tadashi dengan memanfaatkan anak buah pria ini yang berhasil dipengaruhi oleh Reddington. Cooper yang mendengar semua itu pun, dan pria ini juga masih tak bisa mempercayai Cooper, akhirnya memberikan nomor Cynthia untuk pria ini hubungi, karena Cynthia bisa menjelaskan tentang siapa Cooper. Dan Cooper berharap pria ini bisa mempercayai Cooper dan mau memberi informasi tentang hacker bernama Rakitin setelah berbicara dengan Cynthia. I did as you suggested, Mr. Cooper. Checked up on you with... Dan tak membutuhkan waktu yang lama setelah pria ini berbicara dengan Cynthia, akibat penjelasan yang diberikan Cynthia, pria ini pun akhirnya bersedia memberi informasi Rakitin kepada Cooper ini. Di mana pria ini menjelaskan kepada Cooper bahwa pihaknya sebetulnya tak mengetahui identitas pasti Rakitin itu. Karena Rakitin bisa saja sebuah kelompok hacker yang padahal kita tahu Rakitin adalah seorang pria. Namun di sini mereka belum mengetahui akan hal itu. Dan dari informasi yang dimiliki pria ini, Rakitin memakai serangkaian server dari kota yang ada di Rusia. Dan Rakitin mengincar beberapa rahasia komite intelijen yang dijaga sangat ketat. Contohnya seperti identitas aset CIA yang ada di kota Yasinevo, salah satu kota yang ada di Rusia. Dan dari semua informasi yang didapatkan oleh Rakitin, banyak sekali asumsi digunakan untuk apa intel yang didapatkan oleh Rakitin itu.
Di mana dari asumsi NSA, Rakitin menjual intel yang didapatkannya di black market. Sementara CIA berasumsi Rakitin adalah seorang pengkhianat. Tapi yang membuat Cooper penasaran adalah bagaimana tentang pendapat pria ini. Digunakan untuk apa informasi yang didapatkan oleh Rakitin itu. Mendengar pertanyaan itu, sebelum pria ini menguraikan pendapatnya tentang Rakitin, pria ini bertanya apakah Cooper pernah mendengar tentang N13. Have you ever heard of N13? Yang dimana kata Cooper bahwa dari yang Cooper dengar, N13 adalah agen rahasia, aset Rusia yang menghilang selama Perang Dingin dan tak pernah terbukti keberadaannya. Dan menurut Cooper, cerita yang didengarnya tentang N13 hanyalah cerita hantu saja. Namun pria ini ternyata berpendapat lain karena dia berkeyakinan N13 bukan hanya sekedar cerita hantu saja. Dan pria ini yakin N13 sudah lama di Amerika dan masih aktif sampai hari ini. Dan sudah banyak mendapatkan informasi-informasi rahasia yang dimiliki oleh Amerika. Dan dari spekulasi pria ini, Rakitin mencuri intel milik Amerika diberikannya kepada N13, yang sebetulnya spekulasi pria ini sangatlah tepat. Namun di sini mereka belum menyadarinya. Dan apakah yang akan dilakukan Cooper selanjutnya perihal ini? Di mana satu-satunya yang bisa dilakukan Cooper untuk membuktikannya hanyalah membaca isi flash disk ini. Dan untuk hal itu Cooper hanya bisa menunggu ketika Aram sudah berhasil membobol sandi yang terdapat di flash disk yang kita ketahui adalah milik Reddington. Dan sebelum kita melihat itu terjadi, kita akan ke sisi Donald dan Agent Park yang akhirnya sudah tiba di Perancis untuk mendatangi kediaman Mary yang ada di Paris. Di mana dengan bantuan kedua polisi lokal ini, mereka pun memasuki kediaman Mary Bremer, tapi mereka hanya bertemu dengan asisten pribadinya ini. Dan wanita ini menjelaskan bahwa Mary saat ini mengunjungi bibinya yang ada di Albania. Namun ketika asistennya ini beralasan bahwa dia ingin mencoba menelpon Mary, asistennya ini malah melakukan ini. Yang dimana asisten Mary menembak dua polisi lokal yang mau tidak mau, Donald dan Agent Park pun terpaksa mengakhiri hidup asisten Mary Bremer ini. Dan selagi Donald dan Agent Park menunggu instruksi dari Cooper, di sisi lain yang ada di Albania, kita pun akhirnya melihat Mary Bremer sedang bertemu dengan kelompok mafia yang tentu saja untuk menjual senjata kimia yang baru saja dikembangkan oleh Mary Bremer ini. Tapi sebelum kelompok mafia Albania ini membeli senjata kimia tersebut, ketuanya ingin Mary untuk mendemonstrasikan tentang kekuatan dari senjata kimia yang sudah dibuat oleh Mary. Dimana untuk hal itu, Mary pun meminta satu anak buahnya untuk mengambilkan koper yang ada di bagasi mobil Mary. Tapi belum sempat anggota mafia ini membuka bagasinya, dia pun akhirnya tewas karena kunci mobilnya ternyata sudah diolesi oleh senjata kimia mematikan tersebut. Dan itulah demonstrasi yang diberikan oleh Mary untuk mafia Albania ini. Dan selagi mereka melakukan transaksi untuk pembayarannya, kita akan fokus ke si Reddington terlebih dahulu, di mana dalam usahanya menemukan freelancer berkat bantuan kenalannya Rogelio ini. Akibat Rogelio memiliki banyak aset di sudut-sudut kota, dengan cepat Rogelio berhasil menemukan lokasi di mana freelancer saat ini tinggal. Ya, akhirnya setelah mendapatkan lokasinya, ketika Reddington dan DMB tiba di tempat freelancer tinggal, Reddington tidak menemukan freelancer di kamarnya. Tapi tak lama berselang, Reddington pun akhirnya melihat freelancer yang ternyata baru saja selesai mandi. Di mana di sini Reddington pun mengira bahwa Agent Kin membebaskan freelancer adalah untuk membunuh Reddington, dan freelancer juga bersedia menerima kontrak Agent Kin karena freelancer dendam karena akibat Reddington lah freelancer mendekam
7 tahun di penjara. Tapi ternyata setelah freelancer menjelaskan kepada Reddington, freelancer mengungkapkan bahwa yang menjadi target pembunuhannya ternyata bukanlah Reddington, melainkan Mary Bremer. Itu Contract's not on you. Who are you hired to kill? Dan akibat mengetahui hal itu, Reddington pun segera menghubungi Cooper dan menjelaskan semuanya bahwa target freelancer bukanlah Reddington, melainkan Mary Bremer yang diketahui hari ini akan menaiki pesawat dari Albania menuju Prancis. Dan masalahnya adalah jika FBI tak menghentikannya, bukan hanya Mary yang tewas, melainkan semua penumpang yang ada di pesawat itu. Tapi di saat Reddington memberikan informasi itu kepada Cooper, di sisi Mary itu sendiri terlihat dia baru saja tiba di bandara untuk pulang kembali ke Perancis. Dan ketika pesawatnya telah terbang dengan arahan yang diberikan arah melalui komunikasi, pihak bandara dan pilotnya pun pada akhirnya berhasil menghindari agar tidak terjadi kecelakaan maut. Tapi ketika Agent Park dan Donald menunggu di bandara yang ada di Prancis, ternyata Mary tidak ada menaiki pesawat tersebut, yang padahal kita melihat sendiri Mary tadi sudah tiba di bandara. Dan apakah yang sebenarnya terjadi? Dimana setelah Cooper mendapatkan rekaman CCTV bandara, Cooper pun memperlihatkan kepada Reddington bahwa Mary memang tidak menaiki pesawat tersebut karena tak lama setelah dia sampai di bandara, Mary telah diculik oleh sekelompok orang. Dan mengapa Mary tetap terdeteksi menaiki pesawat tersebut? Karena dari rekaman CCTV terlihat sosok seperti Agent King memasukkan tiket pesawat Mary ke dalam tas seseorang secara diam-diam. Dan itulah alasannya Mary terdeteksi menaiki pesawatnya. Namun apakah alasan Agent King sebenarnya memerintahkan freelancer untuk membunuh Mary, tapi ujung-ujungnya malah diselamatkan oleh pihak Agent King? Dimana untuk hal itu, Reddington menduga niat Agent King adalah ingin Mary berpikir bahwa Agent King lah yang telah menyelamatkannya. Dan jika seperti itu, maka Agent King akan dengan mudah memanfaatkan Mary Bremer itu, yang saat ini Mary terlihat sedang ditawan di suatu tempat oleh pihak Agent King. Tapi apakah sebenarnya niat Agent King melakukan hal itu? Dimana untuk kepastiannya kita hanya bisa mengetahuinya di video yang mengungkapkannya. Dan sebelum Reddington pergi dari Blacksad, Reddington pun memberikan hadiah untuk Cooper, yaitu sebuah lokasi. Dan Reddington menyarankan untuk segera mengirim Donald dan Agent Park untuk pergi ke alamatnya. Dan ternyata hadiah yang diberikan Reddington adalah FBI bisa menangkap lagi freelancer atas kasus percobaan pembunuhan penumpang pesawat tadi. Namun yang penting di sini adalah tak lama setelah Reddington pergi meninggalkan Cooper, Ara memberitahu masalah flash disk yang Cooper perintahkan untuk memecahkan sandinya. Dan Ara menyampaikan bahwa dia sampai saat ini tidak bisa memecahkan sandinya karena flash disknya memang tidak menggunakan sandi melainkan sidik jari. Jadi jika Cooper ingin membaca isi filenya, maka Cooper harus menemukan sidik jari pemilik dari flash disk ini, yang kita ketahui adalah Reddington. Dan ketika Aram pergi, Cooper yang memiliki keyakinan kecil N13 adalah Reddington. Akibat gelas kaca yang digunakan Reddington tadi, Cooper pun mengambil sidik jari Reddington, dan akibat hal itu Cooper pun akhirnya bisa membaca isi file yang ada di flash disk milik Reddington ini. Dan akibat hal ini, pihak Moskow yang mengetahui Cooper berusaha mengakses file yang didapatkan oleh Rakitin melakukan pertemuan lagi dengan Reddington di Moskow. Dan pria ini menjelaskan kepada Reddington bahwa dia tahu Agent King tidak boleh disentuh. Tapi beda halnya dengan Harold Cooper. Dan jika Cooper sampai membaca isi file yang terdapat di flash disk yang diberikan oleh pria ini kepada Reddington, maka Reddington harus menyingkirkannya. You'll have to eliminate him.
I understand. Namun apakah yang akan dilakukan Reddington dengan masalah ini? Karena kita tahu Cooper baru saja berhasil membuka isi flash disk milik Reddington itu. Dan apakah yang akan dilakukan Reddington? Apakah dia akan membunuh Cooper? Dimana untuk mengetahui itu, kita hanya bisa mengetahuinya di video yang mengungkapkan semuanya. Karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku membawa cerita, pamit untuk diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Salam cerita, selamat.